Ya, senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tadi pagi saya Tuhan ingatkan satu tema tentang panggilan misi. Ya, saudara-saudara, berkaitan dengan bulan misi dari GBI. Saudara terhisap di dalam satu sinode yang namanya GBI. GBI sudah berulang tahun 49 tahun. Ya, kalau saudara pengen tahu sedikit sejarah GBI, ini kan gereja saudara ini, GBI ya. Jadi sejarahnya itu adalah sejak kegerakan Pentakosta terjadi dari lawatan yang terjadi di Azusa Street, saudara-saudara, terus melanda dunia, lahir sampai di Indonesia. Tahun 40-an timbul gereja-gereja Pentakosta dengan nama Belanda. Sejak itu mulai masuk tahun 50-an gereja-gereja seperti GPDI, Gebis, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya dan semuanya gereja-gereja Pantekosta mulai tumbuh. Dari mana GBI berasal? Dari Gereja Bethel Injil Sepenuh. Ya, tahun 1969 itu petinggi-petinggi Gebis itu mendapatkan satu curahan dana dari Church of God di Tennessee, Amerika. Nah, saudara-saudara, dana ini yang besar ini akhirnya mau dikelola oleh para petinggi Gebis. Ternyata terbagi dua pendapat. Sebagian besar, saudara-saudara, mereka pengen dana ini dibangun untuk gereja. Dibangun gereja-gereja. Tetapi ada satu tokoh yang namanya Dr. H.L. Senduk. Itu mengusulkan untuk dibangun sekolah teologi. Supaya mencetak hamba-hamba Tuhan dan olehnya hamba-hamba Tuhan ini merintis gereja. Rupa-rupanya saudara-saudara justru pendapat Dr. H.L. Senduk inilah yang akhirnya diterima oleh COG. Sehingga betul-betul dana ini akan betul-betul dipergunakan untuk sekolah teologi. Dan sekolah teologi ini dibangun di Petamburan sampai sekarang, Seminari Bethel. Ya, tahun 70. Nah, perlu satu yayasan dan gereja yang menaungi. Karena Dr. H.L. Senduk sudah dikeluarkan dari Gebis, dia akhirnya memakai satu gereja tidak terlalu besar di Bandung, gereja Pak Tahir yang namanya GBI. Tahun 1970 lalu lahirlah GBI dari gereja ini. Sampai sekarang saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan keluar dari GBI begitu banyak, begitu hebat, luar biasa. Dan disinyalir anggota jemaat GBI sekarang melebihi anggota jemaat HKBP. Sudah luar biasa. GBI ada di seluruh dunia sekarang ini. Tepuk tangan buat gereja GBI. Haleluya. Tapi saya tidak akan khotbah seperti khotbah pagi. Hari ini Tuhan menggerakkan saya untuk khotbah sesuatu yang lain. Saya beri tema khotbah saya berjalan seirama dengan Tuhan. Ini. Saudara, kalau saudara nggak seirama dengan Tuhan, pasti salah. Kalau misalnya kelihatannya sekarang benar, pasti ujungnya salah. Satu, kalau saudara nggak berjalan seirama dengan Tuhan, dengar nih, saudara akan capek. Saudara tidak akan mengerti apa yang akan terjadi di depan. Kepastian orang-orang yang berjalan seirama dengan Tuhan, walaupun saudara-saudara tidak seperti yang saudara inginkan, tapi itu sesuatu yang terbaik. Nah, sayangnya banyak anak-anak Tuhan jalan menurut jalannya sendiri. Punya planningnya sendiri. Punya sebuah rencana, semua dipikirkannya sendiri. Setelah dipikirkan lalu minta berkat Tuhan. Saudara keliru. Saudara perlu bertanya apa yang Tuhan kehendaki dari keluargaku, dari usahaku, dari semua planningku. Bukan ketika kita buat sesuatu, lalu kita doakan, kita paksa Tuhan untuk memberkati. Itu sebabnya saudara-saudara tidak jarang kita mengalami masa-masa sulit. Kita tidak jarang mengalami masa-masa yang kita tidak mengerti di depan.
Nah hari ini saudara-saudara, saya digerakkan Tuhan untuk mari bersama-sama kita menjadi orang-orang yang senantiasa peka akan suara Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan masih bisa berbicara secara khusus dan membimbing kita. Saudara-saudara. Coba kita buka bersama-sama di dalam Yakobus pasal yang keempat. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, saya tambahin ya, atau minggu depan, bulan depan, tahun depan, sama tuh. Ya. Kita akan berangkat ke sini, ke situ, dan di sana kami akan tinggal 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dan akan bisnis ini, itu, ngajak rekanan ini, rekanan itu. Lihat nih. Dan kami percaya akan sukses. Ini buat orang-orang yang ngomong seperti ini. Tuhan nasihatin. Next. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bagaimana kita begitu yakin dengan semua planning-planning kita, padahal kita tidak tahu apa yang terjadi. Semua berdasarkan perhitungan kita. Belum tentu benar. Tapi kalau kita berjalan menurut tuntunannya Tuhan, udah pasti benar. Walaupun keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kalau kita berjalan dalam iramanya Tuhan, pasti benar. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Di Petamburan, kurun waktu 4 tahun di tempat kami melayani. Kami kehilangan mungkin hampir 5 orang rekan meninggal dunia. Rata-rata mereka umurnya 52, 53 sampai 56. 2 bulan yang lalu kita kehilangan kekasih hamba Tuhan yang namanya Fetri Kumase. Belum 60 tahun. Jadi artinya saudara-saudara, hidup begitu singkat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Berapa banyak orang begitu yakin dengan planningnya dan melupakan Tuhan di dalamnya. Atau sekedar memperalat Tuhan untuk memberkati semua apa yang kita rencanakan. Bukan rencananya Tuhan. Balik lagi coba lihat ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Next. Lihat ayat 15. Sebenarnya, nah artinya yang benar tuh seperti ini Pak, Bu. Kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, atau kalimatnya yang pas, kita berjalan menurut kehendaknya. Saudara perlu menemukan kehendaknya untuk membuat ini, untuk membuat itu. Bisa enggak? Bisa. Kenapa tidak bisa? Banyak anak-anak Tuhan, tahunan jadi anak-anak Tuhan, tidak lihat, tidak rasakan, tidak membuat perkara-perkara ajaib, karena patut diduga dia tidak berjalan menurut iramanya Tuhan. Satu kali saudara-saudara, istri saya diberitahu bahwa ada satu jemaat kami yang kami layani di Pondok Maharta, sudah 3 minggu tidak hadir. Ternyata sakit, saudara-saudara. Jadi dia sudah tergeletak seminggu. Dia seorang pembantu rumah tangga. Seminggu terbaring. Waktu dibesuk, saudara-saudara, kaget istri saya karena udah parah ternyata. Dan kami baru tahu, nggak ada orang yang kasih tahu. Jadi dia sudah tergeletak, tidak bisa bangun, tangannya sudah lemas, kakinya lemas. Dan dia sudah pucat sekali,
Nah, kita berinisiatif untuk bawa dia ke rumah sakit. Tapi sebelum dibawa ke rumah sakit, istri saya dapat sesuatu. Bahasanya nih, bahasa ngerohnya. Tuhan berbicara kepada dia, sebelum kamu bawa, kamu kasih perjamuan kudus. Akhirnya istri saya siapin perjamuan kudus, lalu beberapa menit kemudian kembali lagi. Lalu ini orang yang sudah tidak bisa ngomong, tidak bisa apa-apa, semua tergeletak di tempat tidur, dikasih perjamuan kudus. Karena dia tidak bisa bangun, akhirnya dia dipaksa dibuka mulutnya, seperti itu. Ternyata dia masih bisa mengunyah dan masih bisa nelen. Lalu istri saya doakan, sebelum mau dibawa ke rumah sakit. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika selesai berdoa, tiba-tiba ini orang bangun loh saudara-saudara. Dia bangun dari tempat duduk, dari tempat tidur, terus dia duduk. Lalu dia ngomong sama istri saya. Dia ngomong, ngobrol sebentar, tiba-tiba dia berdiri. Dan akhirnya saudara-saudara, istri saya mulai lihat, wah ini kok terjadi sesuatu ya. Dan tidak dibawa ke rumah sakit. Itu hari Rabu, hari Minggunya saudara-saudara, dia udah pulih. Ini sesuatu yang tidak lazim terjadi. Tapi berapa banyak saudara-saudara begitu peka mendengar suara Tuhan, sehingga Tuhan membimbing saudara untuk melakukan sesuatu. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa kita perlu bertanya kepada Tuhan? Saya tidak mengatakan hal-hal yang umum ya. Saudara tidak perlu bertanya, Tuhan apakah saya harus mandi hari ini? Mandi tidak perlu tanya Tuhan. Saya ada yang ekstrim kan, mau apa-apa tanya. Gitu. Tuhan apakah saya harus gunting kuku hari ini? Saudara tidak perlu tanya gunting kuku. Misalnya seorang pelajar, Tuhan apakah saya harus belajar hari ini? No. Ini sesuatu yang umum. Saudara tidak perlu tanya Tuhan apakah saya harus gosok gigi hari ini. Tetapi di dalam hidup ada perkara-perkara yang sulit. Saudara mungkin diperhadapkan di sebuah persimpangan. Saudara harus memilih ke kiri atau ke kanan. Saudara harus memilih untuk berdiri, stop, atau saudara harus melanjutkan. Ini perkara yang tidak mudah. Saudara harus menemukan jawaban. Karena apa? Karena tidak semua yang kita anggap baik, itu adalah yang terbaik buat Tuhan. Saudara sekali lagi saya ulangi. Tidak semua yang kita anggap baik, itu adalah yang terbaik buat Tuhan. Saya ajak saudara-saudara saya kasih contoh. Coba kita buka bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang 2 Samuel maksud saya. Betul. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat 1. 1 Samuel 16 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ayat 5. Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Saudara-saudara, Samuel diutus kepada Isai. Samuel dengar suara Tuhan dan dia berkata kepada Isai, Isai, satu di antara anak-anakmu akan jadi raja atas Israel. Persiapkan dirimu, sebab aku akan memilihnya. Wow, so bayangin nih, Isai dengar satu di antara mereka, anaknya jadi raja. Waduh, exciting sekali. Lalu dia panggil seluruh anak-anaknya, dia kasih tahu. Kumpul-kumpul semua. Dengar ya, satu di antara kamu orang akan diangkat jadi raja. Tapi akan dinilai dulu sama Samuel. Jadi persiapkan diri kalian. Tampil sebaik-baiknya, belajarlah sedikit-sedikitnya. Siapa tahu nanti ada fit and proper test dari Samuel. Ya, tampil sebaik-baiknya, kau pelajarin bagaimana cara jadi raja seperti itu. Itu semua anaknya berkata, siap.
Akhirnya hari ditentukan, saudara-saudara, anak-anaknya dikuduskan. Karena ini bukan perkara biasa. Ini akan menjadi raja atas Israel, umat Allah. Dikuduskanlah semua anak-anaknya. Lalu diadakanlah fit and proper test. Ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat, dipanggil sama Isai. Isai, kita mulai. Lalu Isai panggil anak yang pertama. Eliab keluar. Lalu Eliab keluar. Eliab itu tingginya 190. Tinggi besar. Badannya itu ya sedikit lebih kecil dari Adere, tapi dia punya bewok juga proporsional. Keren. Dia udah siapin semua data-data. Lalu dia jalan di depan Samuel. Waktu dia jalan di depan Samuel sambil ditanya-tanya sama Samuel. Samuel ngelihat Eliab. Wow, sungguh. Di hadapan Tuhan sekarang berdiri orang yang diurapinya. Samuel lihat, wow, tinggi 190. Wajahnya kayak Pierce Brosnan begitu. Keren begitu. Agak pintar lagi. Lalu dia berkata, ini orang yang diurapi jadi raja. Next. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan kau pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab no. Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia. Walaupun sudah persiapan, walaupun sudah mantap, jawaban-jawabannya keren. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Samuel berkata kepada Eliab, Eliab, I'm sorry. You are not chosen by God. Bukan kamu tidak dipilih. Lalu Eliab agak sedih, dia masuk ke ruangan. Lalu adik-adiknya berkata, gue bilang apa gue? Kata adik-adiknya, lo gak dipilih. Itu kakaknya bilang, karena tidak terpilih. Lalu Samuel panggil adiknya yang lain. Next. Lalu Isai memanggil Abinadab. Abinadab, keluar kamu. Lalu menyuruh lewat di depan Samuel. Abinadab itu tinggi, lebih tinggi 2 cm. 192. Betul. Dia memang tidak sepintar Eliab. Tapi badannya lebih besar. Kayak The Rock begitu. Keren banget. Tapi apa yang dilihat? Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Sorry, Abinadab, kamu bukan orang yang dipilih. Masuk lagi Abinadab. Next. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Sama-sama tinggi, saudara-saudara. Cuma Syama memang agak lebih gemuk badannya. Tapi Syama juga tidak dipilih. Next. Demikianlah Isai menyuruh 7 anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya tidak dipilih Tuhan. Padahal mereka sudah mempersiapkan yang terbaik. Tapi semuanya tidak dipilih Tuhan. Next. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah semua anakmu? Masih ada keseng? Samuel orang Ambon. Isai masih ada keseng? Lalu Isai ngomong, tidak ada, tapi tidak ada. Ada sih, tapi tidak ada. Lihat saudara-saudara. Sebenarnya ada enggak? Ada. Tapi tidak masuk hitungan. Kenapa saudara-saudara? Karena momen pemilihan itu momen yang penting sebenarnya. Tapi Daud tidak diundang, saudara bayangin.
Anaknya 8, yang dikuduskan 7. Kenapa saudara-saudara? Karena semua tinggi-tinggi, pintar-pintar. Daud cuma tinggi 175. Badannya nggak sekuat abang-abangnya. Tapi dia lincah, dia gesit. Tapi dia tidak masuk hitungan. Momen yang paling penting pemilihan Israel, Raja Israel, Daud masih disuruh untuk mengembalakan domba, bayangin. Seharusnya bapaknya berkata, Daud, ini sebentar abang-abangmu dipilih jadi raja, kau mandi dulu, bersih. Kau duduk, kau saksikan. Enggak. Lihat. Bahkan yang dikuduskan bukan 8, yang dikuduskan 7 orang. Jadi Daud tidak diundang, dianggap tidak ada, dianggap tidak layak. Samuel berkata kepada Isai, masih ada kasih anakmu? Apa? Masih ada yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Lalu Samuel agak jengkel, tuang ala ini. Kata Samuel kepada Isai, suruh panggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Panggil. Daud lagi ngapain? Lagi mengembalakan kambing domba. Coba bayangin. Isai agak geblek juga ini memang. Pemilihan penting. Tapi karena memang Daud tidak masuk hitungan. Tidak dianggap masuk qualified untuk dipilih. Akhirnya dibiarkan untuk mengembalakan domba. Panggil dia. Lalu Isai ngomong, ya tapi ini memerlukan waktu. Karena dia tidak mengembalakan domba di samping rumah. So bayangin, dia kan mengembalakan domba pasti agak jauh. Di padang rumput, kita tidak juga tahu di mana. Lalu Isai berkata kepada Samuel, ya ini makan waktu untuk cari dia. Cari, enggak apa-apa, kita tunggu. Ya bisa 1,5 jam, enggak apa-apa 1,5 jam kita tunggu. Ya udah keluarin kuaci dulu, apalah semua. Kita tunggu dia. Akhirnya saudara-saudara, dong semua tunggu. Lama baru Daud muncul. Next. Kemudian disuruhnya menjemput dia, lalu muncul. Daud muncul. Ia kemerah-merahan, 2 artinya. Satu karena panas matahari. Satu memang karena bahasa kemerah-merahan tuh cakep. Ya matanya indah, parasnya elok. Kayak ya Jason Donovan mungkin. Lalu Tuhan berfirman, apa? Bangkitlah dia, urapilah dia. Itu semua kakaknya. Apakah setiap rencana yang kita rencanakan sudah pasti sesuatu yang keren di mata Tuhan? Belum tentu. Tidak semua planning yang kita ukur, kita puas. You tanya dong. Kenapa kita orang-orang Kristen tidak percaya sesuatu yang adikodrati? Tanya. Bisa dijawab. Bagaimana Tuhan menjawab? Tentu di bagian terakhir nanti saya akan singgung bagaimana Tuhan bisa menjawab kita. Dan Tuhan bisa kasih sesuatu kepada kita. 2 Samuel pasal yang kelima. Coba lihat. 2 Samuel pasal yang kelima. 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke 17 saja kita mulai. 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Ini tentu tentara, nah mungkin oma-oma, anak-anak, semua orang Filistin itu bukan, ini tentara ya. Semua tentara untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ngapain dia pergi ke kubu pertahanan? Dia juga tahu kan ini mau diserang nih. Jadi kira-kira dia mau persiapin apa nih?
Waktu dia lihat persiapannya dia, ini yang luar biasa menurut saya. Next. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, lihat itu. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Walaupun dia sudah pergi ke kubu pertahanan, dia sudah ukur dia punya kekuatan, dia tidak mau bertindak sendiri. No. Ini bukan rencana saya. Saya perlu tahu rencana Tuhan. Dia tanya sama Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Dan ternyata sudah lihat, Tuhan menjawab Daud, maju, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Next. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menambahkan tempat itu Baal Perasim. Tuhan kasih Daud kemenangan. Setelah dengar suara Tuhan bahwa Daud disuruh berperang. Next. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Terus, ini ada peristiwa lain. Ketika orang Filistin maju sekali lagi, tentu tidak 2 hari kemudian. Saya juga tidak percaya seminggu kemudian. Mungkin makan waktu bisa lebih dari 3 minggu atau 2 bulan. Kita tidak begitu jelas. Tapi yang pasti ketika orang Filistin maju sekali lagi, karena nggak mungkin dalam kekalahannya besoknya langsung maju lagi, nggak mungkin. Jadi mungkin ada beberapa momen tertentu akhirnya maju sekali lagi memencar di lembah Refaim. Saya tanya, kalau maju sekali lagi, pakai kekuatan yang sama atau lebih besar menurut saudara? Lebih besar, bodoh dia kalau pakai kekuatan yang sama. Kenapa? Ya yang kemarin aja udah kalah. Masa dia pakai kekuatan yang sama? Pasti lebih besar. Pertanyaan yang kedua, pakai strategi yang sama atau enggak? Pasti beda. Jadi punya strategi baru. Kira-kira Daud tahu atau enggak? Enggak tahu. Namanya kan mau perang. Jadi Daud tidak tahu. Kekuatannya tambah, strateginya juga baru. Lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Daud tidak berkata, ya enggak ingat 3 minggu yang lalu gue bantai habis. Prajurit serang. Kenapa? Dia punya pengalaman. Dia bisa bertindak sendiri. Dia bisa merasa yakin bahwa Tuhan juga akan sertai dia dan memberikan dia kemenangan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Daud orang yang mau seirama dengan Tuhan. Dia tetap tanya, walaupun dia punya pengalaman. Dia tetap tanya, Tuhan, orang Filistin gak ke kapok-kapok tuh. Maju lagi. Apakah aku harus maju berperang melawan mereka? Ternyata saudara-saudara, Tuhan jawabnya beda. Jangan. Coba kalau misalnya dia mau pakai jalan sendiri. Jangan maju. Tapi, lihat. You serangnya, tunggu momentum dari aku. Dan menyerangnya juga jangan frontal. Buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari belakang. Jadi Tuhan yang atur. Kita lihat. Orang yang berjalan seirama dengan Tuhan, Tuhan kasih tahu. Keadaan di depan you enggak tahu, tapi aku bisa tahu. Kamu harus lakukan ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada anak-anak kita. Beberapa bulan yang lalu saya melayani di Women, Selasa. Saya singgung soal bahayanya gadget terhadap anak-anak. Kita tidak tahu apa yang mengalami perilaku anak-anak milenial, anak-anak sekarang. Kita bisa kebingungan untuk menghadapi mereka. Kapan kita mulai tegas tanpa menyakiti hati mereka, itu bukan perkara yang mudah. Kita perlu tuntunan dari Roh Kudus.
Supaya kita mengerti. Ada banyak perkara-perkara di depan kita yang kita tidak tahu bagaimana mengatasinya. Saudara, yakinilah orang yang bergaul intim seirama dengan Tuhan. Tuhan bisa sanggup kasih tahu. Next, coba lihat. Ayat 24. Dan bilang kau mendengar bunyi derap langkap di puncak pohon-pohon kertau. Lihat, momentumnya juga Tuhan kasih. Jangan serang sampai aku kasih aba-aba. Dan bilang kau dengar ini, tanda dariku. Maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu, Tuhan telah keluar berperang di depanmu. Untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Tidak semua yang kita anggap baik, itu yang terbaik buat Tuhan. Jadi yang benar adalah setiap hari mari menemukan apa yang Tuhan mau. Bisa enggak? Bisa. Bagaimana caranya? Saya kasih contoh. Ini caranya. Coba kita bersama-sama buka Ester pasal yang kedua. Ester 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya ingin saudara nonton sebuah film. Bukan di sini, tapi saya ceritain. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Asweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti. Wasti ini ratu, permaisuri dari istri dari Asweros. Yang dilakukannya dan apa yang diputuskan atasnya. Next. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda berkata, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Next. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Next. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Saudara, ada satu peristiwa di kerajaan Asweros, di mana Asweros memberikan satu hukuman kepada istrinya sendiri, Ratu Wasti. Sebab di kerajaan Asweros berlaku suatu ketetapan dan undang-undang, seorang permaisuri harus hadir di upacara kenegaraan. Itu yang pertama. Seorang permaisuri itu kalau dipanggil oleh raja harus datang. Apapun keadaannya. Seorang permaisuri ketika berjumpa dengan raja tidak boleh dalam keadaan yang muram. Jadi pelanggaran terhadap hal ini merupakan satu pelanggaran berat. Nah, pada waktu satu peristiwa upacara kenegaraan, Ratu Wasti tidak datang. Dan ini mempermalukan semua pejabat-pejabat negara, sehingga mereka semua protes, termasuk raja. Dan raja akhirnya memberikan hukuman kepada Wasti. Wasti dipecat dari permaisuri. Dan itu berlaku terus, raja memerintah tanpa permaisuri. Beberapa pejabat berkata ini tidak baik. Ini tidak boleh seperti ini. Lalu diusulkanlah bahwa raja harus mencari permaisuri baru. Bagaimana caranya? Lalu diumumkanlah kepada seluruh daerah jajahan. Untuk apa? Untuk diadakan lomba dengan syarat mengumpulkan semua anak-anak gadis yang cantik-cantik. Lalu di antara mereka yang terdaftar, maka akan dipilih yang terbaik untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan raja akhirnya setuju. Lalu dibuatlah sebuah festival. Seperti prototype Miss Universe gitu. Dari semua begitu banyak daerah, kumpul semua gadis-gadis untuk dipilih. Satu di antaranya jadi permaisuri.
Itu rata-rata tinggi 175 itu. Beratnya rata-rata 60. Semua cantik-cantik. Yang gemuk nggak boleh. Yang kurang cantik juga nggak boleh. Semua harus cantik. Saudara-saudara, akhirnya dibuat sebuah sayembara. Terkumpullah hampir 1.000 orang. Gadis. Semuanya cantik-cantik. Dan mereka harus 1,5 tahun dididik. Di bawah pengawasan yang namanya Hegai. Siapa Hegai? Hegai ini terapis kecantikan profesional kerajaan. Dia punya anak buah, dayang-dayang, semua terapis kecantikan kerajaan. Sangat profesional. Dia yang mengajar bagaimana cara berjalan, cara duduk, cara bertatap muka, cara berbahasa, cara hadir di dalam upacara kenegaraan. Semua diajarkan. Diajarkan bagaimana meracik wangi-wangian, diajarkan cara berpakaian, semua diajarkan. Bagaimana menjadi ratu. Akhirnya sampai pada waktunya diadakanlah pemilihan. Dan saudara-saudara, pada waktu pemilihan, dari sekian banyak orang terpilihlah satu. Namanya Esther. Apakah Esther lebih cantik dari yang lain? No. Semuanya cantik. Apakah Esther giginya paling rata? No. Semuanya rata, saudara-saudara. Apakah Esther paling tinggi? No, semuanya tinggi-tinggi. Apakah Esther paling wangi? No, semuanya wangi-wangi. Tapi kenapa Esther yang terpilih? Saya kasih tahu rahasianya. Rahasianya ada di ayat yang ke-9. Maka gadis itu sangat baik. Nah, ini bicara tentang Esther. Pada pemandangannya, siapanya? Nyanya ini Hegai, kepala terapis profesional kerajaan. Namanya Hegai. Gadis ini sangat baik. Ramah orangnya, friendly orangnya. Rajin dia orangnya. Ketemu orang, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Bantu-bantu apa. Orangnya ringan tangan, orangnya ramah. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangan Hegai. Dan menimbulkan kasih sayangnya. Jadi Hegai ini ngelihat Esther. Saudara-saudara. Ini jadi sayang. Kenapa? Setiap kali ketemu Hegai. Pagi Mam. Karena dia senior. Aku bantu-bantu. Wah, suka bantu. Ramah. Jadi Hegai sayang. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian. Dan pelabur kepadanya. Juga 7 orang dayang-dayang terpilih, lihat, dari isi istana raja. Kemudian ia memindahkan Esther dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di balai perempuan. Yang lain, saudara-saudara, dikasih terapis yang baru-baru lulus. Pakai putih hitam tuh terapis-terapis. Tapi khusus untuk Esther, saudara-saudara, terapis yang terbaik. Ada satu aula isinya pakaian-pakaian buah hebat-hebat. Tapi ada satu tempat pakaiannya jauh lebih hebat. Diajarin meracik wangi-wangian, saudara-saudara. Semuanya. Tapi khusus untuk Esther. Ini dikasih sesuatu sama Hegai. Satu kali saudara-saudara Hegai panggil Esther. Sini nak kau. Siapa namamu nak? Siapa? Esther. Esther siapa kau? Esther Semanungkalit kau ya. Dari mana kau? Si borong-borong kah? Namanya Esther Semanungkalit. Bilang, nih kalau aku udah lihat dari kau dari pertama, aku sayang sama kau. Kau orangnya ramah ya, baik ya. Suka bantu-bantu ya. Di antara yang lain-lain tuh sombong-sombong semua. Cantik-cantik tapi sombong. Tapi kau nih, cantik kali kau. Memang si borong-borong orang ini banyak cantik-cantik gitu. Sini. Karena aku sudah terlalu sayang sama kau. Kau jangan bilang siapa-siapa ya. Kau kasih dayang-dayang 7 yang terbaik. Nanti kalau kau pilih pakaian, dengar ya. Ikuti kata-kata mami. Ikuti, jangan sampai enggak. Kau catat kau perlu. Raja tidak suka long dress. Ya lihat, kepanjangan. Jadi kalau kau pilih long dress, tepat sampai lantai, tepat. Enggak boleh ngewer begini ya. Pilih.
lalu kau pilih belahannya, itu jangan didengkul, jangan dipangkal. Kau ukur satu jengkal, balu belahannya di situ. Dengar, jangan pilih warna biru, jangan pilih warna merah, apalagi hitam. Jangan pilih warna kuning. Raja, dengar, suka long dress warna hijau. Jangan hijau toska, hijau teh kuda. Ku catat. Nanti kalau kau racik wangi-wangian ya, dengar. Raja tidak suka wangi mawar. Raja tidak suka wangi melati. Raja tidak suka wangi lavender. Apalagi raja tidak suka bunga tekotok. Jangan itu. Dengar, kau racik wangi-wangian, dengar nih. Wangi Kamboja. Kau campur sama wangi kopi sedikit, sama wangi cengkeh. Catat. Kamboja 50%, kopi 30%, cengkeh 10%. 10%-nya kasih alkohol yang terbaik. Kau kocok-kocok ya, nanti kau masukin kulkas dulu. Kalau kau berhadapan dengan raja, jangan kau berhadapan muka dengan muka, bertatap langsung tegak lurus. Kau kasih miring sedikit begini. Lalu kalau ditanya raja, jangan cepat-cepat jawab. Senyum aja, jangan kelihatan gigi senyumannya. Catat. Jadi saudara-saudara, waktu hari festival, semua tampil secantik-cantiknya. Mereka make up secantik-cantiknya, pilih pakaian sebagus-bagusnya, sewangi-wanginya, semuanya wangi, semuanya cantik. Tahukah saudara bahwa raja punya tipe? Ya, raja punya tipe. Gadis yang cantik yang pertama lewat, gadis cantik kedua lewat, gadis cantik yang ke-200 lewat, gadis cantik yang ke-300 lewat. Tiba gilirannya, Esther Simanungkalit. Waktu Esther Simanungkalit datang, waktu raja lihat, dia lihat ijo-ijo teh kuda tuh. Waktu dia dekat, wangi Kamboja. Lalu raja berkata, ini tipe gue banget, tipe gue banget. Lalu raja tanya, kalau kau jadi permaisuri, kau mau apa? Esther tidak jawab. Raja berkata, ini tipe gue banget, tipe gue banget. Bapak Ibu dengar, semua cantik, semua hebat. Tapi raja pilih Esther. Kenapa pilih Esther? Karena Esther seperti yang raja mau. Dia berpenampilan, dia berkata, berperilaku seperti yang raja mau. Dari mana dia dapat? Dari Hegai. Rupanya Hegai itu dari Sibolangit, tetangga dari Siborong-borong. Jadi dia suka sama Esther. Tetangga. Jadi Hegai kasih bocoran. Inilah yang disukai oleh raja. Semua yang disukai oleh raja, Esther buat. Apa yang paling disukai oleh Bapa dalam hidup saudara? Apa yang paling disukai oleh Tuhan di dalam bisnis saudara? Bagaimana saudara berbisnis dan itu menyenangkan Tuhan? Bagaimana saudara jadi Bapa dan itu menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana saudara jadi pelayan Tuhan dan itu menyenangkan hati Tuhan? Kalau saudara tidak intim dengan Roh Kudus, siapa yang bisa kasih data hal-hal yang bisa menyukakan hati Bapa selain daripada Roh Kudus? Tuhan Yesus berkata, alangkah lebih baik kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus tidak datang kepadamu. Kalau Roh Kudus datang kepadamu, ia akan memberitahukan kamu. Ia akan memimpin kamu dalam apa? Seluruh kebenaran. Berapa banyak di antara saudara engkau peka? Kita mungkin tidak peka. Kenapa? Kita tidak intim dengan Roh Kudus. Roh Kudus bisa berbicara lewat saat teduh kita setiap hari. Mungkin tidak semua kalimat, ratusan kalimat. Tapi mungkin 2 kata muncul ketika kita saat teduh. 2 kata itu mungkin itu kata-kata dari Tuhan. Tuhan bisa berbicara lewat khotbah. Tidak semua kata-kata dari pembicara itu mungkin saudara tangkap. Tapi mungkin 1 kalimat itu
muncul dan saudara dengar ini adalah kebutuhanku. Dan kau tangkap itu. Mungkin lewat mimpi. Bisakah lewat mimpi? Ya, saudara-saudara. Alkitab berkata, Yoel bernubuat pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Teruna-terunaku akan mendapatkan penglihatan. Mereka akan bernubuat. Orang-orang tua akan dapat mimpi. Tidak semua mimpi bunga tidur. Kalau saudara mimpi, nih dia saudara-saudara, ini cirinya nih. Kalau saudara mimpi, paginya kau lupa, itu bunga tidur. Kalau saudara mimpi, dikejar-kejar monyet, dikejar-kejar singa, dikejar-kejar macan, saudara masuk ruang gelap, saudara ngos-ngosan, saudara mau tengking-tengking, gak bisa-bisa, ngomong Tuhan Yesus, saudara susah. Itu bisa dari setan itu. Tapi kalau saudara mimpinya sesuatu yang agak aneh, tapi sampai pagi kau ingat, jelas betul. Kau lihat pohon kah, kau lihat satu pribadi atau teman atau siapapun, 5 tahun, 6 tahun, tidak pernah ketemu dengan orang ini, tapi tiba-tiba mimpin orang ini. Itu bisa dari Tuhan. Saudara bisa melihat sesuatu dan pengalaman itu bisa menjadi suara Tuhan buat saudara. Berapa banyak kita peka. Atau kita tidak peduli dengan hal itu. Kita berjalan menurut apa yang kita mau. Kita planning menurut apa yang kita mau. Itu sebabnya kita kelelahan. Dan ujung-ujungnya kita bisa salah. Saya berharap saudara-saudara firman Tuhan pagi hari ini memberi kita inspirasi. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.